Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah kalian semua sehat dan pastinya selalu semangat dalam belajarnya. Karena dengan kita semangat dalam belajar, kita akan dapat memperoleh ilmu yang nantinya akan berguna di masa depan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Nanti ketika ibu sebutkan nama kalian, kalian katakan hadir ya. Ayo anak-anak ibu semuanya, siapkan buku paketnya, buku tulisnya, dan juga alat tulisnya ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang tema 1 pada subtema kedua pembelajaran ketiga, yaitu tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari materi tema 1 subtema yang kedua pada pembelajaran keempat tentang beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Apakah kalian semua sudah siap? Baik, mari kita mulai. Sebelum itu, ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Silahkan kalian amati gambar yang ada di atas ini. Nah, ini merupakan gambar apa ya? Ya, betul, ini adalah gambar binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia. Jadi, anak-anak ibu semuanya, Indonesia ini memiliki beragam jenis flora dan fauna atau binatang dan tumbuhan yang ada di Indonesia yang sangat beragam. Anak-anak ibu semuanya, silahkan kalian buka pada buku paket halaman 96 tentang beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Kalian baca terlebih dahulu ya, sekitar 5 atau 10 menit. Nanti akan ibu jelaskan. Baik, sudah kalian baca teks tentang beragamnya flora dan fauna. Sekarang akan ibu jelaskan. Jadi anak-anak ibu semuanya, Indonesia sangat kaya dengan keberagaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia ini termasuk 3 besar dunia. Jadi jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang ini sudah teridentifikasi, dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri dari burung, reptil, mamalia, dan juga kupu-kupu. Nah, anak-anak ibu semuanya, banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yaitu ini terbagi menjadi 2, ada faktor abiotik dan juga faktor biotik. Yang termasuk faktor abiotik ini adalah iklim, tanah, air, dan juga pada faktor biotik yaitu manusia dan hewan dan juga tumbuhan itu sendiri. Nah, akan ibu jelaskan. Yang pertama itu ada iklim. Jadi anak-anak ibu, iklim ini adalah memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembapan, suhu udara, dan juga angin. Kelembapan udara dan suhu udara sangatlah penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan. Sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang hidup di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena adanya sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan hidup
hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan akan datang. Karena tumbuhan ini merupakan bahan makanan bagi sebagian besar hewan. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia selanjutnya adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Anak-anak ibu semuanya, tentunya pertumbuhan tanaman pada karakteristik tanah yang kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya bagus itu akan berbeda dengan pertumbuhan tanaman pada kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya yang kurang. Sebagai contoh dari karakteristik ini adalah seperti di hutan Kalimantan yang tumbuh subur dengan hutan yang ada di Nusa Tenggara. Itu merupakan contoh dari perbedaan tingkat karakteristik tanah yang baik dan yang kurang baik. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia selanjutnya adalah air. Air perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Selanjutnya, faktor penyebab lain dari faktor biotik adalah manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna yang baru, dan dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakan, manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu ke daerah yang lain. Anak-anak ibu semuanya, di sisi lain manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna seperti contohnya perburuan liar, pembukaan lahan, penebangan liar, dan lain-lain. Itu merupakan contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna di Indonesia. Kita tidak boleh menebang pohon dan membakar hutan secara tidak bertanggung jawab. Jika penebangan hutan dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya pelestarian, maka yang akan terjadi adalah global warming atau meningkatnya suhu bumi, hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna, punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu, dan juga dapat menyebabkan banjir dan juga tanah longsor. Adapun pembakaran hutan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian, maka akan mengakibatkan terjadinya kabut asap serta hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna dan punahnya flora dan fauna tertentu. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora fauna yang terakhir dari faktor biotik itu sendiri adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Karena hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keberagaman flora dan fauna, misalnya seperti rantai makanan dan sistem penyerbukan. Nah, anak-anak ibu semuanya, di sini ibu akan menampilkan bagan. Silahkan kalian amati. Ini adalah bagan mengenai persebaran flora yang ada di Indonesia. Silahkan kalian amati ya. Nah, anak-anak ibu semuanya, silahkan kalian perhatikan. Di sini ada bagan tentang persebaran flora di Indonesia. Adapun persebaran flora di Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu pada Indo-Malayan dan Indo-Australian. Nah, yang pertama dulu adalah Indo-Malayan. Adapun meliputi kawasan Indonesia pada bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan juga Bali. Adapun karakteristiknya, yang pertama adalah jenis meranti-merantian sangat banyak. Kedua, terdapat berbagai jenis rotan. Ketiga, tidak terdapat hutan kayu putih. Keempat, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya.
Yang kelima, jenis anggrek sedikit jumlahnya. Yang keenam, terdapat berbagai jenis nangka. Dan yang ketujuh, tidak banyak tumbuhan sagu. Selanjutnya yaitu Indo-Australian, meliputi kawasan Indonesia pada bagian timur. Adapun yang pertama ada Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan juga Papua. Adapun karakteristiknya, yang pertama jenis meranti-merantian hanya sedikit. Kedua, tidak terdapat berbagai jenis rotan. Ketiga, terdapat hutan kayu putih. Keempat, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Yang kelima, jenis anggrek banyak. Yang keenam, tidak terdapat jenis nangka. Dan yang ketujuh, banyak terdapat tumbuhan sagu. Baik, selanjutnya silahkan kalian amati kembali. Ini merupakan persebaran fauna yang ada di wilayah Indonesia. Jadi anak-anak ibu semuanya, bentang alam yang bervariasi dan luas yang dipisahkan ke dalam pulau-pulau juga membuat beragamnya fauna di Indonesia. Menurut coraknya, fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna pada bagian timur. Fauna bagian barat dan timur dipisahkan oleh garis Wallace, dan fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Sampai di sini penjelasan Ibu, apakah kalian semua sudah paham? Ya, alhamdulillah kalian semua sudah paham dan mengerti ya bagaimana persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Baik, anak-anak ibu semuanya, selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok di sini kita akan membahas mengenai fauna Indonesia pada bagian barat, fauna Indonesia pada bagian tengah, dan fauna Indonesia pada bagian timur. Silahkan kalian perhatikan bagaimana pembagian kelompok kita pada hari ini. Guru membagi ke dalam 3 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Setiap kelompok mendapatkan masing-masing kartu yang berisi persebaran fauna di Indonesia pada bagian barat, fauna pada bagian tengah, dan fauna pada bagian timur. Di dalam pembahasan tersebut, siswa mencari materi yang mencakup pada bagian wilayah di Indonesia, jenis binatang atau fauna yang ada di bagian tersebut, yaitu seperti apa saja yang termasuk hewan yang ke dalam mamalia, reptil, burung, dan jenis ikan. Setelah dibagi, kita memperoleh kelompok 1 membahas materi tentang fauna bagian barat, kelompok 2 fauna bagian tengah, dan kelompok 3 fauna bagian timur. Setelah itu, siswa mendiskusikan bersama kelompoknya. Guru memberikan waktu sekitar 15-20 menit untuk mendiskusikan hasil dari materi tersebut, dan dengan dibimbing oleh guru. Untuk sumber bahan bacaan, guru telah menyiapkan di atas meja sebagai referensi siswa dalam mengerjakan hasil diskusinya. Setelah selesai, perwakilan siswa menyampaikan hasil diskusinya dan kelompok lain memperhatikan dan memberi tanggapan. Kemudian, guru memberikan reward atau penghargaan kepada kelompok yang terbaik. Nah, ini adalah hasil dari diskusi kalian dari 3 kelompok yang membahas mengenai fauna Indonesia pada bagian barat, fauna Indonesia pada bagian tengah, dan fauna Indonesia pada bagian timur. Baik, anak-anak ibu semuanya, di sini ibu akan memberikan kepada kalian tugas. Di sini ada 5 soal yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian masing-masing dan nanti dikumpulkan minggu depan. Alhamdulillah anak-anak ibu semuanya, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai dan selanjutnya ibu akan memberikan kesimpulan kepada kalian semuanya.
Jadi anak-anak ibu semuanya, flora dan fauna di Indonesia ini memiliki beragam spesies baik dari tumbuhan dan juga dari hewannya itu sendiri. Adapun tadi faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia tadi ada 6. Yang pertama ada apa? Iya, ada iklim. Yang kedua tanah dan yang ketiga adalah air. Selanjutnya dari faktor biotik ada apa aja tadi? Iya, ada manusia dan juga hewan dan tumbuhan itu sendiri. Anak-anak ibu semuanya, kita tidak boleh merusak habitat flora dan fauna kita yang ada di Indonesia ini, karena dengan kita merusaknya, kita akan menghilangkan habitat dari flora dan fauna itu sendiri dan juga akan mengakibatkan punahnya flora dan fauna yang ada di Indonesia. Anak-anak ibu semuanya, jangan lupa untuk dikerjakan tugas yang sudah ibu berikan tadi dan juga pastinya selalu semangat dalam belajarnya. Sebelum ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.